Assalamualaikum, selamat pagi Solihah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, Solihah. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ingat pesan ibu, selalu patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, tujuan untuk pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Kemudian, dalam pembelajaran 1 subtema 3 nanti muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia KD 3.8 merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata daerah. Kemudian untuk mobile yang kedua yaitu SPDP KD 3.1 mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Untuk muatan pelajaran yang ketiga yaitu PPKN KD 3.3 mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Nah, sekarang Solihah bisa membuka bukunya halaman 105. Nah, di situ subtema 3 pengalaman di sekolah. Nah, Solihah bisa membaca bersama-sama ya. Saat pergi ke sekolah, Udin diantar ayah dan ibu. Udin juga pergi bersama kakak, namanya Mutiara. Mutiara bersekolah di tempat yang sama. Wajah Udin mirip dengan ibu, wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Setiap orang mempunyai ciri masing-masing. Nah, ini termasuk ke materi PPKN ya sayang ya, bahwa setiap orang itu mempunyai ciri masing-masing. Nah, terkadang ayah mempunyai hidung yang mancung, sementara ibu mempunyai hidung kurang mancung atau pesek. Nah, ayah gagah misalnya, ya, ibu cantik. Nah, itu termasuk ciri-ciri dari anggota keluarga. Perbedaan ciri fisik, karakteristik merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri ya. Bagaimanapun bentuk fisik kita, kita harus terus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap orang mempunyai ciri masing-masing. Contoh ciri-ciri setiap manusia, misalnya ayahku tinggi, badannya besar, ibuku cantik, kulitnya putih. Misal, adikku masih kecil, rambutnya lurus, mirip ibuku. Kemudian, saya mirip ayah, rambutku lurus. Nah, terkadang dalam satu keluarga itu misal kita mirip dengan ibu, sementara adik kita mirip dengan ayah, ya. Itu termasuk ciri-ciri setiap manusia itu berbeda. Nah, bagaimanapun bentuk ciri-ciri kita, ya, yang kita punyai dalam fisik kita, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tugas untuk solihah di halaman 106 ya. Bu Nuri ingin kalian menempelkan foto keluarga di halaman 106, kemudian kalian
menulis ciri-ciri dari anggota keluarga kalian ya. Di situ kalian diminta untuk menulis ciri-ciri anggota keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, adik ya. Misal ayah tinggi, mancung, ibu cantik, kulitnya putih. Nah, itu contohnya ya sayang ya. Kalian diminta untuk menuliskan ciri-ciri dari anggota keluarga kalian di halaman 106 ya. Nah, sekarang kalian bisa membuka bukunya halaman 107. Nah, kali ini kita masuk ke materi SPDP. Bu Nuri ingin mengajak kalian untuk membuat karya dari lempung terigu ya. Nah, di sekolah Udin dan teman-teman membuat lempung terigu. Ibu guru membantu mereka lempung terigu untuk membuat berbagai bentuk. Siti membawa tepung terigu dan berwarna dan pewarna makanan. Beni membawa garam dan minyak goreng. Udin menyiapkan air hangat untuk melarutkan garam. Nah, cara membuatnya itu sangat mudah ya, teman-teman. Nah, larutkan 100 gram garam dengan sedikit air hangat. Tambahkan pewarna makanan. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk rata bahan-bahan tersebut. Terakhir tambahkan 200 gram tepung terigu sampai adonan siap dibentuk. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Nuri akan memberikan tutorial cara membuat lempung terigu. Ya, sayang ya. Nah, bisa diperhatikan, bisa dicermati, nanti kita praktek bersama-sama. Selamat menikmati. Bahannya ada tepung terigu, minyak goreng, garam, pewarna makanan, wadah untuk mengaduk, dan air hangat. Langkah yang pertama yaitu larutkan 100 gram garam dengan sedikit air hangat ya, solih-solihah. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah garam larut, kemudian kalian bisa menambahkan pewarna makanan. Nah, aduk sampai rata. Setelah tercampur, kalian bisa menambahkan 1 sendok makan minyak goreng ya, solih-solihah. Kemudian aduk lagi. Setelah tercampur, baru ditambahkan 200 gram tepung terigu. Nah, aduk sampai rata. Sampai bentuk adonan itu siap untuk dibentuk menjadi sebuah karya. Nah, bisa menambahkan air jika adonannya masih keras ya. Oke, nah ini adalah adonan dari lempung terigu yang siap untuk dibentuk menjadi sebuah karya ya. Kalian bisa memberikan warna yang berbeda dalam adonan yang tadi.
Oke. Nah, ini dia contoh hasil karya dari lempung terigu ya solih-solihah. Setelah tadi siap dibentuk, kalian bisa membentuk menjadi bunga. Ya, ada makanan seperti donat, kemudian ada kupu-kupu, ada dinosaurus, dan kalian nanti bisa membentuk sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, itu tadi adalah cara membuat karya dari lempung terigu. Sekarang bisa dibuka bukunya halaman 108. Oke, kita masuk ke materi yang bahasa Indonesia. Inilah sekolah Udin dan teman-teman. Saat jam istirahat, Udin dan teman-teman bermain bersama. Udin mengajak Beni dan Edo bermain petak umpet. Mari kita bermain petak umpet, ajak Udin kepada Edo dan Beni. Ayo kita pergi ke kantin, kata Dayu kepada Lani dan Siti. Nah, ada pertanyaan, dapatkah kamu menemukan kata ajaan pada cerita di atas tadi, bacaan di atas ya? Nah, di sini ada kata ajakan. Di mana ya kira-kira kata yang menunjukkan ajakan? Nah, yang pertama yaitu mari kita bermain peta umpet. Itu termasuk kata ajakan. Nah, yang menunjukkan ciri-ciri kata ajakan yaitu di sini kata mari. Ya, sayang ya. Mari kita bermain peta umpet. Ini adalah kalimat mengajak teman-teman untuk bermain peta umpet ya. Ada kata ajakannya berupa mari. Kemudian ada lagi, coba dicermati. Nah, yang kedua yaitu ayo kita pergi ke kantin. Nah, ada kata-kata ayo. Ini juga termasuk kata ajakan ya sayang ya. Ayo kita pergi ke kantin. Nah, itu termasuk ciri-ciri kata ajakan. Nah, kemudian di halaman 109. Nah, kalian bisa memperhatikan di situ ada Lani ya yang sedang ingin mengajak sesuatu kepada temannya. Nah, kalian diminta untuk membuat kalimat ajakan yang tepat ya setelah melihat gambar berikut. Oke, kira-kira ajakan yang tepat bagaimana ya? Setelah kita amati gambar berikut. Nah, contohnya, Lani, mari kita belajar bersama. Nah, ada kata-kata mari, ya. Nanti ada kata-kata ayo, itu termasuk contoh kalimat ajakan. Ya, sayang ya. Nah, alhamdulillah untuk pelajaran tematik hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak semua diberikan kemudahan dalam memahami materi. Amin, amin, Allahumma amin. Bu Guru ingatkan kembali ya untuk tugas hari ini. Yang pertama itu mengerjakan halaman 106 ya. Mengerjakan halaman 106, hasilnya difoto, diberikan ke Bu Nuri. Bu Nuri tunggu maksimal pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam ya. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu membuat lempung terigu dan dibentuk sesuai selera kalian ya sayang ya. Hasilnya bisa diperlihatkan Bu Nuri hari Jumat besok. Oke, membuat karya dari lempung terigu, hasilnya diperlihatkan Bu Nuri hari Jumat ya. Bisa meminta ayah atau bunda, kakak untuk mendampingi ketika kalian membuat karya lempung terigu. Nah, itu tadi adalah tugas untuk hari ini. Karena tadi Zoom-nya tidak lancar, Bu Nuri mohon maaf. Jadi, untuk tugas hari ini, Bu Nuri sudah sampaikan dalam video pembelajaran kali ini ya. Nah, sekian dari Bu Nuri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa.
tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Nuri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.